Saudara, senang sekali di Kompas Aceh segmen ketiga kali ini. Saya Afla Nadia bersama juga dengan manajer multimedia Harian Seram Indonesia sekaligus juga koordinator liputan Harian Seram Indonesia sudah hadir bersama Anda untuk tentunya kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Seram Indonesia edisi hari ini di dalam Serami Topik. Dan kita sapa terlebih dahulu Bung Zainal Arifin Amnur. Selamat pagi Bung Zainal. Pagi, Nana. Ya Bung Zainal, setidaknya ada 3 informasi yang bisa kita bahas dan juga kita informasikan mungkin secara sekilas kepada pembaca Harian Seram Indonesia yang menonton Serami Topik hari ini. Informasi pertama yang paling menarik Bung terkait dengan hal apa hari ini? Ya, ini kan sedang 2 hari lalu ya, kalau nggak salah itu sudah dibuka penjaringan untuk calon pejabat eselon 2. Ya, ada sekitar 30-an orang yang akan menduduki jabatan eselon 2 yang kemarin itu janji Pak Irwandi bahwa akan melelang semua jabatan, lelang terbuka ya, dan sudah dipasang pengumuman di Harian Serambi nama jabatan-jabatan yang dilelang. Nah, kemudian ini kan menjadi fokus perhatian karena Pak Gubernur mengatakan bahwa ini proses lelang jabatan pejabat eselon 2 ini adalah pejabat tertinggi lah selain daripada sekda ya. Di bawah sekda yang eselon 1 itu eselon 2, kemudian ini inilah yang tertinggi yang akan mengomandoi pemerintahan Aceh ya, yang seluruh kerja gubernur ini mereka yang akan pimpin. Ya, jadi ini benar-benar prosesnya yang harus transparan dan orang-orangnya orang-orang terbaik. Ya, jadi kemudian menjadi sorotan daripada para aktivis anti korupsi. Mereka mengawal proses ini. Jadi ada dimulai dari tim yang dibentuk. Dan salah satu yang aktivis lembaga anti korupsi yang intens untuk memantau ini, yaitu masyarakat anti korupsi ya, masyarakat transparansi Aceh itu, MATA. Jadi mereka sudah menelusuri sejak beberapa hari lalu siapa-siapa yang akan duduk di sini. Ini kan orang-orang yang duduk sebagai tim panitia seleksi ini yang sangat menentukan. Kalau orang di sini salah ditempatkan, maka prosesnya nanti akan salah. Nah, jadi 1 dari 9 orang sudah ada mereka. MATA setelah melakukan penelusuran mereka dapatkan ada 9 nama ya. Salah satunya kemudian MATA melihat ada tersangka kasus korupsi di dalam 9 tim ini. Jadi 9 tim ini satu orang tersangka kasus korupsi. Nah, ini yang kemudian menjadi sorotan daripada masyarakat transparansi Aceh, dan kita mengangkat ini menjadi berita utama kita. Apakah ini sebuah kesalahan tim atau mungkin tim kurang teliti terkait dengan hal ini, Bung? Seperti apa sebenarnya? Ya, menurut MATA ya, mungkin ada kemungkinan memang ini kurang hati-hati atau kurang teliti. Karena ini tim, jadi bukan timnya yang kurang teliti. Jadi nggak tahu ini di mana prosesnya. Apakah Pak Ketua yang ditunjuk oleh Gubernur Irwandi Yusuf untuk membentuk tim kemudian salah merekrut orang. Kemudian tapi Pak Gubernur sendiri sudah menandatangani. Tapi tentunya dia juga sudah melalui fit and proper test mungkin seperti itu. Yang tim ini tidak, memang langsung, tapi ya fit and proper test tidak secara resmi ya, artinya melalui Gubernur sudah dilihat orang-orangnya, kapasitas orangnya ditempatkan. Karena mereka yang akan melakukan fit and proper test terhadap para pejabat nantinya. Nah, di sini kan sudah MATA mendapatkan 1 orang yang kemudian ini adalah salah satu tersangka korupsi. Nah, ini yang kemudian disorot oleh masyarakat transparansi Aceh ini. Tentunya juga kita harapkan mungkin sebaiknya tim inti ini tidak sedikit pun terkait dengan kasus-kasus kejahatan, juga kasus korupsi mungkin seperti itu seharusnya. Ya, kasus korupsi. Karena kalau misalnya tim ini track record dari tim ini, anggota tim ini salah, maka prosesnya diperkirakan akan salah seperti itu. Juga akan pengaruhi proses selanjutnya mungkin seperti itu ya, Bung. Dan tentunya informasi ini juga bisa dibaca secara lengkap dalam Harian Seram Indonesia. Informasi kedua, Bung, terkait dengan informasi apa yang cukup menarik hari ini? Ya, kita tetap mengupdate laporan dari arena MTQ ya di Aceh Timur, karena ini kan
23 kabupaten kota mengirimkan kafilah ke sana. Nah, kemudian kita update di sana. Ada beberapa cabang yang sudah melewati penyisihan dan sudah ke semifinal ya. Termasuk seperti Fahmil. Fahmil itu cerdas cermat ya kalau di luar. Kalau MTQ itu dibilang Fahmil Quran, sudah ada beberapa kabupaten yang sudah lolos semifinal. Dan kita juga salah satu menjadi fokus kemudian paling ramai orangnya di mana-mana, memang bukan cuma di arena MTQ. Jadi ajang-ajang ini adalah pameran. Ini lokasi di tempat dipamerkan kerajinan daerah atau ada yang unggul-unggul di daerah di setiap kabupaten kota. Jadi semua kabupaten kota punya stand sendiri ya. Nah, beberapa Al-Quran kuno, beberapa kabupaten kota memamerkan Al-Quran kuno yang ada yang ditulis tangan di kertas biasa, kemudian ada yang ditulis di daun lontar. Nah, ini jadi perhatian di sana. Ini juga cukup menarik tentunya untuk mendatangkan lebih banyak pengunjung ke area MTQ di sana, Bu. Iya, betul. Nah, memang di pameran ya. Pameran sudah tentu ramai ya, Bu. Tapi ini juga menjadi salah satu daya tarik. Daya tarik, tapi orang dia seperti apa namanya, sejarah Al-Quran diceritakan di pameran itu ya. Ya, semoga lah anak-anak juga, generasi muda, anak-anaknya dibawa ke arena ini untuk melihat. Untuk bisa lebih mengenal mungkin seperti itu. Lebih mengenal bahwa memang kita punya peradaban tentang Islam sudah sejak lama di Aceh ini. Ya, benar sekali. Dan juga informasi ketiga yang sempat juga kita bahas kemarin bersama dengan Bung Yarmen dan juga Running News hari ini, Bung, terkait dengan dana desa. Seperti apa informasi ini, dan kita hari ini menurunkan pernyataan dari Gubernur Aceh? Ya, kita turunkan permintaan dari Pak Gubernur Randi meminta supaya seluruh bupati dan wali kota, ada 20 ya, karena tiga kabupaten sudah menuntaskan laporan tahap 1. Jadi ada 20 kabupaten kota ini supaya mendampingi para keciknya ya. Mereka benar-benar fokus apa yang tidak bisa oleh kecik atau di perangkat desa itu harus difasilitasi, sehingga ini dibikin laporannya dan sehingga selesai dalam bulan ini, bulan November. Jadi bulan Desember nanti bisa dicairkan tahap kedua. Kalau enggak, ini 1,7 triliun ini akan dikembalikan. Cukup disayangkan juga, Bu, ya, karena cuma terkendala di laporan ini tadi, sehingga menunda atau membatalkan dana keduanya seperti itu. Ini angkanya kan cukup besar ya, 1,7 triliun itu cukup besar bagi Aceh ya. Karena ini bukan dana dari kita ya, itu kan seluruh dari pusat ya, seluruh. Ketika ada orang memberi dana, kemudian disuruh kita bikinkan kegiatan, terus bikin laporan. Nah kan, itu kan misalnya ya cerita ini orang memberikan dana kita, tapi kita kemudian bikin kegiatan. Tapi tidak ada laporannya. Tidak bikin laporan, orang tidak akan memberikan lagi dana. Seperti mungkin bisa dibilang mungkin tidak menghargai pemberian, mungkin seperti itu kalau secara tidak langsung mungkin seperti itu ya, Bung, karena tidak memberikan laporannya secara tertulis mungkin seperti itu. Dan kita harapkan juga semoga semua desa di Aceh bisa menyelesaikan laporan dalam waktu dekat, sehingga dana selanjutnya bisa cair kembali untuk pembangunan desa. Ya, demikian 3 informasi yang sudah kita bahas dalam Serambi Topi, dan juga bisa Anda baca dalam harian Serambi Indonesia secara online juga dalam www.aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bung Zainal untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia, sampai jumpa.